Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wi Sulistiani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mojokerto. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, saya memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Pada dasarnya, peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangatlah kompleks dan multidimensi. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam membimbing anak untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian tanpa menggunakan hukuman atau hadiah. Pendekatan ini berfokus pada membangun hubungan yang positif, komunikasi yang terbuka, dan solusi yang konstruktif. Adapun beberapa prinsip utama dalam disiplin positif yaitu membangun hubungan positif dan saling menghargai anak, menentukan batasan atau aturan yang jelas, mengajarkan tanggung jawab, memberdayakan anak dengan membuat keputusan sendiri, menekankan motivasi intrinsik anak untuk berperilaku baik. Disiplin positif memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, membangun hubungan yang positif. Yang keempat, meningkatkan kinerja akademik. Dan kelima, yaitu mencegah perilaku bermasalah. Teori kontrol. Teori kontrol adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana individu merespon terhadap perasaan diri dan lingkungan. Teori berfokus pada bagaimana individu mengevaluasi situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Ada dua jenis kontrol yang dibedakan dalam teori ini, yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. Kontrol internal adalah proses di mana individu merasa bahwa mereka memiliki kendali atas situasi dan dapat mengubahnya sesuai keinginan mereka. Sedangkan kontrol eksternal adalah proses di mana individu merasa bahwa situasi di luar kendali mereka dan harus merespon terhadapnya. Teori stimulus dan respon adalah teori yang menjelaskan bahwa setiap tindakan atau perubahan dalam lingkungan yang dikenal sebagai stimulus akan menyebabkan suatu tindakan atau perubahan dalam individu yang dikenal sebagai respon. Adapun perbedaan stimulus atau respon dengan teori kontrol yaitu pada stimulus atau respon, realitas atau kebutuhan itu kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya yaitu menang-menang. Konsep motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi merupakan kekuatan pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak dan mencapai tujuan. Motivasi dapat berasal dari berbagai faktor, dan dua kategori utama motivasi adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. Adapun perbedaan motivasi eksternal dan motivasi internal yaitu pada motivasi eksternal berasal dari luar diri individu, misalnya imbalan, penghindaran hukuman, serta tekanan sosial. Sedangkan pada motivasi internal yaitu berasal dari dalam diri individu itu sendiri, misalnya minat, keingintahuan, kebutuhan berprestasi, serta kepuasan diri. Konsep selanjutnya yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi, hukuman, dan penghargaan merupakan 3 elemen penting dalam memahami dan mempengaruhi perilaku manusia. Ketiga elemen ini saling terkait dan dapat digunakan untuk mendorong individu untuk mencapai tujuan. Adapun perbedaan antara motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi berfokus pada mengapa individu tergerak untuk bertindak. Sedangkan hukuman berfokus pada apa konsekuensi dari perilaku yang tidak diinginkan. Sedangkan penghargaan berfokus pada apa konsekuensi dari perilaku yang diinginkan. Adapun tujuan dari motivasi yaitu mendorong individu untuk mencapai tujuan, sedangkan tujuan dari hukuman yaitu mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Tujuan dari penghargaan yaitu memperkuat perilaku yang diinginkan. Jenis dorongan dari motivasi yaitu intrinsik atau ekstrinsik. Sedangkan jenis dorongan dari hukuman yaitu ekstrinsik. Jenis dorongan dari penghargaan yaitu ekstrinsik. Adapun contoh dari motivasi yaitu kebutuhan untuk berprestasi, rasa ingin tahu, serta minat. Sedangkan contoh dari hukuman yaitu teguran, denda, maupun hukum fisik. Sedangkan contoh dari penghargaan diantaranya yaitu pujian, hadiah, maupun pengakuan. Dampak jangka panjang dari motivasi yaitu dapat menghasilkan perilaku yang berkelanjutan dan mandiri. Sedangkan dampak jangka panjang dari hukuman yaitu dapat menghasilkan kepatuhan, tapi tidak selalu memicu perubahan perilaku yang langgeng. Sedangkan dampak jangka panjang dari penghargaan yaitu dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan. Tapi efeknya bisa berkurang jika digunakan secara berlebihan. Untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Konsep selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Dalam menerapkan disiplin positif di kelas, guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar positif dan kondusif bagi siswa. Salah satu aspek penting dari peran ini adalah memahami dan menerapkan berbagai posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru mengacu pada pendekatan yang digunakan guru untuk mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Ada 5 jenis posisi kontrol pada guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Tidak ada satu posisi kontrol guru yang paling efektif untuk semua situasi. Guru yang efektif akan menggunakan kombinasi dari berbagai posisi kontrol guru, tergantung pada situasi dan kebutuhan individual siswa. Akan tetapi, jika berpegang pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan pendidikan berpihak pada siswa, posisi kontrol yang sesuai adalah sebagai manajer, di mana guru melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas,
memberikan pilihan kepada siswa, dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Konsep selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia mengacu pada kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi agar individu dan dapat hidup berkembang dan merasa bahagia. Kebutuhan ini bersifat universal dan dimiliki oleh semua orang terlepas dari usia, latar belakang, atau budaya. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia dalam disiplin positif. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan fisik. Yang kedua, kebutuhan untuk cinta dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima, dan hubungan sosial yang positif. Yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Contohnya kebutuhan untuk memiliki pilihan, kontrol atas hidup sendiri, dan rasa mandiri. Yang keempat, kebutuhan untuk kesenangan. Contohnya, kebutuhan untuk menikmati hidup, bermain, dan bersantai. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk penguasaan. Contohnya, kebutuhan untuk merasa kompeten, mampu, dan diakui atas pencapaian. Konsep selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas atau sekolah dalam konteks disiplin positif adalah pernyataan-pernyataan positif yang disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah atau warga kelas untuk menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi. Keyakinan ini dibuat dengan tujuan untuk membangun budaya positif, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab, serta mempermudah penyelesaian masalah. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan alat yang ampuh untuk membangun budaya positif dan meningkatkan kualitas belajar mengajar di kelas atau sekolah. Dengan menerapkan keyakinan kelas, secara konsisten berkolaborasi, semua warga kelas dapat menciptakan lingkungan yang positif, suportif, dan kondusif untuk belajar dan berkembang. Konsep selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam disiplin positif yang membantu murid atau individu untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, memperbaiki kesalahan mereka, dan membangun kembali hubungan dengan orang lain yang telah dirugikan. Guru yang memegang kontrol sebagai manajer hendaknya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi murid. Tujuannya untuk membantu murid atau individu untuk belajar dari kesalahan mereka dan menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Berikut adalah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, dan pendidikan harus bersifat menuntun atau tumbuh kembang siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Budaya positif dapat terwujud jika guru mempunyai nilai-nilai guru penggerak. Di antaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dibuat suatu prakarsa perubahan yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Dengan mengintegrasikan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, restitusi, dan keyakinan sekolah atau kelas, serta mengacu pada nilai-nilai luhur dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak dapat memainkan peran fundamental dalam membangun lingkungan pelajar yang positif, inklusif, dan sportif bagi semua murid. Seorang guru harus selalu menggunakan penilaian profesionalnya dan mempertimbangkan kebutuhan individu setiap siswa saat menerapkan beberapa strategi dalam disiplin positif. Penerapan konsep-konsep ini membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan refleksi diri yang berkelanjutan dari guru. Dengan dedikasi dan kegigihan, guru dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya budaya positif di sekolah. Refleksi. Saya sudah memahami dan meresapi konsep-konsep dalam disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya juga mampu menerapkan konsep-konsep tersebut di sekolah, serta mengimbaskannya kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan setelah saya mempelajari konsep posisi kontrol seorang guru, yakni sebagai guru yang berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara, posisi kontrol kita haruslah sebagai manajer, di mana guru melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas, memberikan pilihan kepada siswa, dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kenyataannya, saya masih sering menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah saya, yakni saya pernah menangani permasalahan siswa saat mencontek dan siswa sering terlambat datang ke sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Perasaan saya setelah mengalami hal-hal tersebut yaitu saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang dulunya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau, yaitu sekarang menjadi sebagai manajer.
Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer, di mana saya akan melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas, memberikan pilihan kepada siswa, dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Perasaan saya setelah menerapkannya, saya cukup lega dan tenang, karena siswa mulai bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Saya pernah melakukan salah satu tahapan dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa, yaitu dengan menyanyikan kesepakatan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati bersama. Sehingga siswa sudah mampu menemukan konsekuensi dan pemecahan masalah yang mereka hadapi sendiri. Adapun hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dengan wali murid, agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga diterapkan di rumah, supaya menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun murid berada. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.